Puji nama Tuhan, kita percaya bahwa Allah kita Allah yang maha kuasa, Dia tidak berubah. Itu sebabnya Dia tetap melakukan mujizat dalam kehidupan kita. Haleluya. Tiada berubah kuasa nama-Mu, tiada berkesudahan kasih setia-Mu. Apabila Tuhan sudah berfirman, maka semuanya jadi. Tiada berubah kuasa nama-Mu, tiada berkesudahan kasih setia-Mu. Bila Tuhan sudah berfirman, maka semuanya jadi. Selama ku menyembah-Mu, ku percaya bahwa mujizat pasti terjadi. Berubah kuasa nama-Mu, tiada berkesudahan kasih setia-Mu. Apabila Tuhan sudah berfirman, maka semuanya jadi. Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara sekalian kasih oleh Tuhan. Kita berjumpa kembali dalam kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak Ibu, pada pagi hari ini kita akan membahas bersama-sama mengenai satu tema, yaitu kemarahan. Nah, sebelumnya kita akan baca bersama-sama di dalam Efesus pasal yang keempat ayat 31 dan 32.
Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Nah, Bapak Ibu, ada kalanya kita itu marah ya. Tidak mungkin seseorang itu tidak pernah marah dalam kehidupannya. Pasti pernah marah. Mungkin karena seseorang menyakiti kita, atau karena ada sesuatu atau pemikiran yang tidak sesuai dengan keinginan kita, ya. Nah, pada pagi hari ini kita akan belajar bersama-sama dari Alkitab bagaimana cara mengelola kemarahan, ya. Bagaimana kita mengelola kemarahan ini agar sesuai dengan apa yang ditunjukkan oleh Alkitab. Ada 3 hal, ya. Yang pertama, kita akan membahas mengenai alasan dari kemarahan. Ya, marah bagaimana yang diperbolehkan oleh Alkitab. Nah, kita melihat bersama-sama Yesus pun itu pernah marah. Tapi kita mau lihat Yesus itu marahnya seperti apa? Karena apa Yesus itu marah? Ya. Kalau kita lihat bersama-sama, kalau Bapak Ibu nanti cari ya di dalam Alkitab, Yesus itu pernah marah ketika dia itu melihat kedegilan hati dari orang-orang yang tidak percaya. Yesus pun pernah marah ketika melihat terjadinya ketidakbenaran atau kebenaran itu dilanggar. Ya, Yesus itu marah ketika misalnya sebuah contoh ketika Yesus itu menjumpai bait Allah, bait suci dijadikan sebagai tempat berjualan, bukannya tempat beribadah. Nah, jadi kita bisa melihat di sini ya, alasan kita itu boleh marah kalau ada suatu kebenaran itu dilanggar. Bukan karena kita ini disakiti seseorang. Bukan karena ego kita ini tersakiti, tersinggung ya. Bukan karena kita itu perasaan kita ini disakiti, maka kita marah. Bukan. Yesus ketika dia dihina model apapun ya, dikata-katai oleh orang lain, Yesus kita lihat tidak pernah marah. Satu kali pun Yesus tidak pernah marah. Ketika itu menyangkut perasaannya, menyangkut dirinya. Tapi Yesus marah ketika ada kebenaran yang dilanggar. Ya. Jadi ketika kita marah, kita harus koreksi terlebih dahulu. Kita itu marah karena ego kita, karena diri kita ini yang tersinggung, ya, yang tidak dituruti, ataukah kita itu marah karena melihat ada suatu ketidakbenaran terjadi, melihat kebenaran itu dilanggar. Ya. Jadi mari kita koreksi terlebih dahulu sebelum kita itu bereaksi ya. Dalam kemarahan kita diam dulu sejenak untuk koreksi, apakah saya marah ini tepat? Alasan saya marah apakah benar? Ya. Lalu yang kedua, ya, bagaimana reaksi yang tepat untuk marah ya? Orang marah itu reaksi yang tepat seperti apa? Ya. Kalau kita lihat di dalam Efesus 4 ayat 26 sampai 27 dikatakan, apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu, dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Ya. Reaksi seseorang ketika dia marah, ya, reaksi yang tepat adalah jangan sampai berbuat dosa. Nah, kadang kalau orang sudah marah, ya, yang pertama dilakukan ini lewat perkataan, mulai mencaci maki, ya, maki-maki, meso-meso, ya, mengata-ngatai seseorang sampai menyakiti hati seseorang. Bahkan tidak jarang dia itu memukul, ya, memukul lalu sampai mungkin karena tidak mau menyakiti orang terus dia itu pukul-pukul diri sendiri, menyakiti diri sendiri, ya. Itu adalah tindakan-tindakan yang tidak menyenangkan hati Tuhan waktu kita marah. Ya. Itu bukan reaksi yang tepat. Bukan reaksi yang tepat, ya. Kalau kita ingat contohnya Musa, ya, ketika bangsa Israel bersungut-sungut mengenai air, ya,
Tuhan hanya memerintahkan kepada Musa untuk dia berbicara kepada gunung batu, memerintahkan gunung batu untuk mengeluarkan air. Tapi Musa karena saking marahnya dia pukul gunung batu itu. Ya. Di situ Musa melanggar perintah Tuhan. Dia berbuat dosa di dalam kemarahannya. Nah, kita mau belajar bersama-sama untuk mengelola kemarahan kita ini. Ya. Kita marah dengan alasan yang tepat sekalipun, kita jangan sampai, ya. Musa itu marah dengan alasan yang tepat loh, ya, karena dia melihat orang Israel ini begitu bebal hatinya, ya. Kemarahannya alasannya tepat, tapi responnya yang tidak benar, ya. Dia berbuat dosa di dalam kemarahannya itu. Jangan sampai itu terjadi ketika kita marah, ya. Nah, yang ketiga, kita mau berbicara mengenai bahwa marah itu harus diselesaikan. Seperti yang kita baca tadi, jangan sampai matahari terbenam itu kita masih marah. Maksudnya itu bukan berbicara secara literal, ya, bahwa oh kalau matahari terbenam aku harus mengampuni, bukan seperti itu. Maksudnya kita harus segera mengampuni, segera menyelesaikan amarah kita, ya. Cara yang paling tepat untuk kita menyelesaikannya yaitu kita bawa di dalam doa, ya. Bawa di dalam doa. Kita berikan pengampunan, lepaskan pengampunan kepada orang yang membuat kita marah. Bahkan kita juga minta ampun sama Tuhan kalau kita masih marah-marah, ya. Kita selesaikan supaya apa? Kalau orang tidak menyelesaikan marahnya ini, ya, dia simpen, kelihatannya dia nggak sampai yang marah-marah gimana gitu, ya, tapi dia simpen, lama-lama jadi akar pahit, lama-lama jadi dendam, ya. Jadi kemarahan itu harus segera diselesaikan, tidak boleh disimpan. Nah, jadi pada pagi hari ini kita sudah belajar bersama-sama bagaimana kita harus mengelola kemarahan. Yang pertama, alasannya harus tepat, yaitu karena kebenaran dilanggar, bukan karena diri kita ini yang disakiti. Yang kedua, ya, karena kita harus merespon kemarahan kita, reaksi kemarahan itu harus benar juga. Tidak boleh kita tuh waktu marah sampai berbuat dosa. Yang ketiga, kemarahan itu harus segera diselesaikan, ya. Biarlah kita pada pagi hari ini belajar bersama-sama untuk menjadi pribadi-pribadi yang menyenangkan hati Tuhan, pribadi-pribadi yang saling mengampuni, saling mengasihi, ramah satu dengan yang lainnya. Tuhan Yesus memberkati. Mari sama-sama kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami mengucap syukur Tuhan karena pada pagi hari ini Tuhan mengingatkan kami untuk kami boleh menjadi pribadi yang lebih rendah hati lagi Tuhan, untuk kami boleh mengasihi sesama kami. Tolong kami Tuhan, kami percaya Roh Kudus yang lembut itu boleh terus memenuhi hati kami dan kami menjadi pribadi-pribadi juga yang lembut Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sepanjang hari ini juga kami serahkan dalam tangan-Mu Tuhan yang memimpin, menyertai dan memberkati seluruh sidang jemaat-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah mengucap syukur. Haleluya, amin.